Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya mahasiswa hari ini? Semoga masih dalam keadaan semangat dan sehat, terhindar dari pandemi COVID-19. Melalui edukasi, alam takkan menjadi guru. Baik, pada pertemuan sebelumnya pada mata kuliah Sosiologi Pedesaan ini, kita sudah membahas tentang silabus ya, serta seluk-beluk sistematika dalam perkuliahan Sosiologi Pedesaan. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu tentang pengertian dan ruang lingkup sosiologi pedesaan. Memang mahasiswa diwajibkan untuk mengakses LMS-nya karena materinya apakah itu PowerPoint, apakah sumber-sumber lain itu ada di LMS ini dan bisa di-download ya. Jadi saya sarankan di sini saya tulis silahkan materinya di-download dan dipelajari sehingga lebih mudah memahami materi dan proses perkuliahan ini. Kemudian nanti juga saya akan tambahkan materi berupa YouTube ya, seperti di mata kuliah lain. Itu saya sudah sediakan juga link untuk materi yang di YouTube seperti yang sedang saya buat saat ini ya. Nah, oke. Kita langsung masuk ke PowerPoint-nya. Nah, kita selalu mendengar bahwa sosiologi itu berasal dari dua kata ya, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Sosius yang berarti kawan, sedangkan logos yang dari bahasa Yunani itu adalah ilmu. Jadi kalau kita definisikan ya secara singkat, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang teman ya, atau ilmu yang mempelajari tentang cara berteman atau cara lebih luas ya, cara bermasyarakat lah. Nah, ini ada definisinya di bawah. Ilmu tentang kawan atau ilmu tentang bagaimana manusia berkawan. Nah, itu dari asal-usul kata. Karena memang kita akan mempelajari nanti dalam sosiologi itu berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain ya. Dan sangat banyak konsep-konsep yang akan kita pelajari ya. Oke, kita masuk ke pengertian desa. Seperti yang saya sampaikan tadi, dia ada dua konsep sosiologi dan konsep pedesaan atau desa. Ini banyak sekali pengertian ya dari beberapa ahli. Silahkan mahasiswa ambil pengertian yang paling mudah dipahami ya. Ya, kemudian ada juga pengertian desa dari ahli yang lain, ada Kansil. Ya, silahkan dibaca sendiri karena PowerPoint-nya sudah saya sharekan. Saya akan jelaskan yang kesimpulan ini ya, bahwa desa adalah sebuah wilayah yang ditempati sejumlah penduduk yang daerahnya masih dipenuhi oleh pepohonan dan lahan kosong, dan kekerabatan di antara penduduknya sangat erat, di mana penduduknya memiliki sistem pemerintahan sendiri. Nah, jadi di dalam kesimpulan ini sudah termasuk di dalamnya adalah ciri-ciri desa. Seperti yang kita tahu ya, desa itu kan kalau kita bandingkan dengan kota, tentu desa masih lindung lah, atau masih banyak hutan, masih banyak pepohonan begitu ya. Tidak seperti kota yang tentu hutan atau pepohonan itu sudah sedikit ya. Kemudian juga lahan kosong kalau di kota kan sudah sulit ya ditemukan, sedangkan di desa itu masih banyak ya, bahkan seperti persawahan yang tidak sawah-sawah yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat itu masih banyak juga di desa. Ada ladang, ada hutan-hutan yang kosong begitu ya. Jadi masih banyak lahan kosong. Kemudian kekerabatannya sangat erat ya. Nah, kalau di desa misalnya biasanya kalau ada orang yang meninggal itu dari ujung negeri ke ujung negeri di desa itu akan mudah tersebar ya, hanya dengan mulut ke mulut. Kalau di kota terkadang orang meninggal di sebelah rumah itu malah tidak tahu ya.
Sering kita lihat di televisi, ketika sudah berbau busuk, barulah masyarakat tahu dan mencari tahu apa yang terjadi dengan penghuni rumah yang tetangganya hanya bersebelahan tembok ya. Ternyata sudah meninggal beberapa hari. Masih banyak lagi ya contoh kekerabatannya itu, mulai dari gotong royong, kepedulian, dan lain sebagainya. Itu desa ya. Nah ini ciri-cirinya tadi, kehidupan di desa yang memegang teguh keagamaan, adat dari leluhur mereka gitu ya. Tidak menerima budaya dari luar ya. Masih memegang teguh adat dari leluhurnya. Kemudian warga pedesaan lebih condong saling tolong-menolong, nah, seperti yang jelaskan sebelumnya, tidak individu. Yang ketiga, warga pedesaan mayoritas memiliki pekerjaan sebagai petani ya, karena itu tadi lahan yang tersedia itu banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di desa itu untuk pekerjaan mereka sebagai petani, ya apakah itu sawah, ladang, ya. Kemudian fasilitas-fasilitas masih sulit ditemukan di pedesaan ya, seperti internet lah misalnya, itu kan masih terbatas ya untuk di pedesaan. Kemudian soal perkantoran, akses ke rumah sakit, biasanya di desa itu ya susah ya menemukan rumah sakit yang besar, paling ada puskesmas atau yang di bawahnya. Masih banyaklah fasilitas yang sulit ditemukan di desa itu untuk menunjang kehidupan masyarakat. Yang kelima, warganya masih sulit untuk menerima hal baru. Mereka tertutup dengan hal-hal baru. Ya, seperti zaman dulu ya, pada waktu telepon masuk atau HP masuk ke pedesaan itu banyak juga yang menolak ya, takut generasinya terpengaruh. Nah, meskipun lambat laun juga diterima. Ya banyaklah hal-hal baru jika kita bawa ke pedesaan itu belum tentu bisa diterima secara langsung ya, itu berproses biasanya. Ya, Gamescape lawannya adalah Gesellscape yang biasa juga kita temukan di perkotaan ya. Kemudian di sini ada banyak ya, ada afektivitas, orientasi kolektif, partikularisme. Nah, untuk poin-poin yang dijelaskan oleh Pak Parsuan ini mengenai ciri-ciri desa, ini silahkan dibaca sendiri karena saya sudah jelaskan ciri-ciri desa secara umum di atasnya. Nah ya, jadi ini mungkin lebih ke mindset ya. Kalau mindset lama itu sosiologi pedesaan itu masih terlihat jelas ya, masyarakat di desa dengan kota. Sedangkan kalau mindset yang baru itu, apalagi di zaman sekarang ya, setelah globalisasi dan zaman teknologi seperti sekarang, informasi yang sangat berkembang luas, itu kita sudah sulit membedakan atau sudah kabur lah perbedaan antara kota dan desa itu. Seperti yang saya contohkan tadi, di media sosial itu kita agak susah membedakan apakah ini orang kota atau orang desa. Kecuali memang kita bisa melihat dari ciri-ciri wilayah ya, misalnya kalau di daerah persawahan atau di daerah yang banyak pepohonan atau rumah-rumah yang identik dengan pedesaan, nah baru kita tahu. Nah kalau tidak ada ciri-ciri itu akan susah ya melihatnya. Bahkan orang desa itu terkadang dilihat dari karakteristiknya atau gaya hidupnya malah banyak juga yang lebih kota lah istilahnya. Bahkan orang kota sendiri tidak seperti itu ya gaya hidupnya. Nah, itu sudah agak kabur kalau di zaman sekarang ya. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian sosiologi pedesaan. Ya, kalau sosiologi pedesaan dalam pengertian klasik itu ya, ini seperti Gillette, dia mengatakan bahwa sosiologi pedesaan itu adalah cabang sosiologi yang secara sistematis mempelajari masyarakat pedesaan untuk menemukan kondisi dan kecenderungan mereka dan untuk merumuskan prinsip-prinsip kemajuan. Nah, ini masih melihat karakteristik masyarakatnya ya. Kemudian harapan-harapan apakah bisa kita arahkan kondisi dari masyarakat pedesaan itu ke hal-hal atau prinsip-prinsip kemajuan. Yaitu secara klasik.
Jadi kalau pengertian sosiologi pedesaan berdasarkan mindset yang baru itu, nah lebih kepada bagaimana masyarakat di pedesaan itu open minded ya, atau terbuka terhadap hal-hal baru yang masuk ke wilayah pedesaan tersebut begitu. Ya misalnya kalau masuk teknologi baru, misalnya Android begitu ya, atau seperti sekarang pembelajaran yang secara online menggunakan aplikasi Zoom. Nah kalau itu memang bisa membantu masyarakat atau memudahkan aktivitas masyarakat. Nah, masyarakat ataupun saya pikir pemerintah setempat yang mampu meyakinkan masyarakatnya itu harus memberi ruang ya untuk hal-hal baru tersebut masuk ke masyarakat, tentu dengan disosialisasikan terlebih dahulu ya, atau diarahkan manfaat dari hal-hal baru tersebut. Nah, kalaupun tidak sesuai, nah itu saya pikir juga bisa disosialisasikan. Misalnya ada hal-hal baru yang bisa berdampak buruk, nah itu boleh saja ditolak ya, tetapi dengan mempelajarinya terlebih dahulu, mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya. Nah, ini kan sebenarnya hanya karena perbedaan ruang ya. Ini kita ambil ruangnya adalah masyarakat pedesaan. Jadi konsep-konsep sosiologi yang itu secara umum bisa diterapkan di masyarakat pedesaan. Apakah kita mengkaji struktur, sistem, konflik, kemudian interaksi sosial, tindakan sosial, itu bisa diterapkan atau kita kaji di masyarakat pedesaan ini. Nah, perbedaannya hanyalah bahwa ini kita sesuaikan dengan kehidupan masyarakat di desa. Nah, kalau nanti sosiologi perkotaan, itu paling penyesuaiannya adalah berdasarkan lingkungannya juga, masyarakat di kota. Jadi, semua konsep-konsep sosiologi itu bisa diterapkan di sosiologi pedesaan ini ya. Konflik ya, ada juga konflik di desa, di kota juga ada. Interaksi juga begitu. Nah, itu maksudnya. Nah, ruang lingkup sosiologi pedesaan. Objek sosiologi pedesaan adalah seluruh penduduk di pedesaan yang terus-menerus atau sementara tinggal di sana. Nah, berarti objek kajiannya ini adalah masyarakat yang tinggal di desa, baik itu yang permanen ataupun yang sementara begitu ya. Itu bisa kita pelajari. Misalnya kita ingin melakukan penelitian di desa, bisa saja informannya itu tidak harus masyarakat asli desa tersebut. Bisa saja pendatang yang baru beberapa bulan atau juga pelancong begitu ya yang kebetulan ada di sana. Nah, itu bisa saja kita jadikan sebagai informan begitu ya. Sehingga itu bisa dijadikan sebagai objek dari sosiologi pedesaan ini. Nah, masih banyak lagi ya ruang lingkup sosiologi pedesaan. Nah, silahkan dipelajari sendiri. Intinya adalah seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Semua konsep-konsep sosiologi itu kita sesuaikan dengan ruangnya adalah masyarakat di desa. Oke, itu adalah akhir dari materi sosiologi pedesaan pada pertemuan kedua. Ini sekali lagi saya selalu menekankan kepada mahasiswa bahwa apa yang disampaikan oleh dosen itu bukanlah sumber materi satu-satunya. Banyak di luar sana sumber belajar atau sumber materi yang bisa diakses ya. Ini bahkan hanyalah sebagian kecil ya, berupa rangkuman. Nah, kalau ingin lebih paham lagi itu bisa misalnya ada yang suka lebih visual ya, silakan lihat fenomena-fenomena masyarakat pedesaan yang ada di media-media visual, apakah itu televisi, YouTube, ataupun juga misalnya Instagram yang menampilkan video atau gambar begitu ya. Nah, itu ya silahkan diketik kolom komentar kalau masih ada yang perlu dipertanyakan atau didiskusikan begitu. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam Unima Mapalus.